Ya, kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, ini dia materinya. Sudah masuk belum, Nak? Sudah ya? Oke, baik. Kalau begitu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wawarahan legenda. Nah, apa itu wawarahan legenda? Wawarahan itu adalah cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Lampung. Biasanya kalau wawarahan legenda itu dikaitkan, cerita-cerita itu dikaitkan dengan benda-benda atau apa hal-hal, misal bukit, gunung, sungai, batu dan lain sebagainya. Sampai sini paham ya, wawarahan legenda itu apa? Paham, Pak. Oke, kita sekarang akan lanjut. Selanjutnya yaitu wawarahan legenda tentang serai cambai kembang melor. Nah, serai cambai dengan kembang melor. Siapa sih serai cambai dengan kembang melor ini? Nah, yuk kita lanjut selanjutnya. Nah, di Pekon Tanjung Batang, Kecamatan Pesisir Utara, Lampung Barat. Nah, di desa Tanjung Batang, Kecamatan Pesisir Utara, Lampung Barat, wat sepasang minyana sai ngedok hua anak sebai. Ada sepasang suami istri yang memiliki 2 anak perempuan. Nah, saya sulung gelarnya serai cambai. Yang tertua bernama serai cambai. Adik ini gelarnya kembang melor. Nah, dan adiknya bernama kembang melor. Suatu hari, perhatikan ya. Suatu hari, Tian ditinggal di lamban bahwa suatu hari mereka ditinggal di rumah berdua. Emak apa nih lapah behuma. Ibu dan ayahnya berangkat berkebun. Nah, behuma ini kalau di daerah Lampung dia berkebunnya di daerah pelosok ya, di puncak gunung, di puncak bukit. Nah, di mana di sana cuma sedikit orang yang berkebun di sana. Nah, ibunya berbicara, anakku serai cambai kembang melor, anakku serai cambai kembang melor, ulah api niku ngumban-ngumban mi goh hinji. Kenapa kamu membuang-buang nasi seperti ini? Ya, ganta kam lagi musim paceklik. Nah, sekarang kita lagi musim paceklik. Ki mikuti taboh-taboh goh sinji. Kalau nasi kalian buang-buang seperti ini, naan haga mengan api. Nah, terus kita mau makan apa? Kata ibunya, melihat kedua anaknya sedang main-main dengan nasi dibuang-buang. Oke. Selanjutnya, serai cambai menjawab, maaf mak, ji lain mie. Maaf bu, maaf mak, ini bukan nasi. Ji kembang skala, ini kembang skala. Kembang skala itu kayak apa? Kayak seperti apa? Mirip-mirip bulu-bulu nasi gitu ya. Jeno kam main-main sama adik. Nah, tadi kita main-main dengan adik. Adik senang nihan penyanani mie. Adik senang sekali. Dia kira nasi. Ya kani ia umban, dia makan dia buang. Ya kani ia umban, dia makan dia buang. Disemprot-semprot mak, gegoh mainan wai dibangu. Nah, seperti disemprot-semprot mak seperti mainan air di mulut. Di sini ada yang pernah mainan air nggak? Ada yang pernah nggak mainan air yang disemprot-semprot dari mulut? Nggak ada yang ngaku, berarti kalian ini nggak pernah kecil, lahir langsung besar. Oke, nah kira-kira seperti ini ya adiknya. Tapi ini bukan nasi ya, lendir. Oke. Indungnya menjawab, ganta sebagai hukuman kutihua lapah mitwai. Pepoh sabuji sampai handa dan mulang yu ki sabukji makung kama pagun kama. Nah, ini kurang dikit ini. Sekarang sebagai hukuman kalian berdua berangkat ke sungai. Nah, cuci sabuk ini sampai putih atau bersih maksudnya. Dan mulang yu, jangan pulang ya kalau sabuk ini masih kotor. Nah. Selanjutnya, kemudian karena dimarahi tadi, mereka berdua Tian hua lapah mitwai mapoh sabuk. Nah,
Kak Beni tian disan sampai hiting ni menghili di badan ni. Setelah mereka berdua berangkat mencuci air, mencuci sabuk. Setelah lama di sana hingga badannya sehingga keringatnya bercucuran di badannya. Laju tian mulang mit lamban. Kemudian mereka pulang ke rumah. Nah, setelah pulang, serai cambai, mak sabuk nih kak kupopoh. Mak, sabuknya sudah kucuci. Ku gasai-gasai, ku gosok-gosok katanya. Pagun gohji, masih seperti ini. Mak dapok jadi handa, tidak bisa menjadi putih. Pokok ni kuti hua dang mulang. Nah, ibunya menjawab kembali. Pokoknya kalian berdua jangan pulang. Kalau ki sabuk ji masih halom. Kalau sabuk ini masih hitam atau kotor. Geluk lapah luot, pepoh luot. Nah, cepat berangkat cuci kembali. Siapa tadi yang mencoret-coret? Nah, lagi ya. Ini namanya kelihatan loh. Oke. Jadi setelah mereka dimarahi, mereka disuruh cuci kembali karena sabuknya masih kotor. Nah, Bapak ringkas sedikit ya, Nak. Bapak ringkas sedikit. Jadi di suatu desa terdapat suami istri yang memiliki 2 anak perempuan. Nah, kedua anak perempuan ini kemudian ditinggal oleh ibu dan ayahnya untuk pergi berkebun. Nah, ketika pulang berkebun, sang ibu terkejut karena melihat kedua anaknya bermain-main atau memain-mainkan nasi yang pada saat itu sedang musim paceklik. Nah, karena mereka bermain-main nasi, kemudian mereka berdua disuruh mendapatkan hukuman. Hukumannya yaitu mencuci sabuk atau kira-kira seperti ini ya, ini cuciannya. Nah, setelah mencuci mencuci sabuk itu di sungai, setelah lama di sana, tapi tetap juga sabuk itu masih kotor sehingga mereka pulang kembali, tapi tetap ketika mereka pulang dimarahi oleh ibunya untuk terus tetap mencuci sabuk tersebut sampai bersih. Nah, pertanyaan Bapak, kira-kira yang dilakukan Kembang Melor dan Serai Cambai bagus apa enggak? Bapak mau dengar suaranya Anang Rafid? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nanti dulu yang lain. Bapak mau dengar suaranya Anang. Buka mic-nya, Nak. Ya, Pak. Ya, bagus apa enggak, Nak? Apanya, Pak? Yang dilakukan Kembang Melor dengan Serai Cambai bagus atau enggak? Sifatnya buruk atau baik? Buruk, Pak. Buruk. Apa buruknya? Karena dia membuang-buang nasi. Membuang-buang nasi. Ada yang lebih buruk. Kenapa ibunya sampai marah karena membuang-buang nasi? Karena sekarang di musim itu lagi musim. Ya, bagus. Berarti Anang memperhatikan ya. Anang Arif ya. Mana ini? Oke. Kok nggak ada, Nak? Oh, ada yang ini. Ya. Ingat ya, jadi kalau ada nasi, kalau ada hal-hal yang baik, maksudnya adalah hal yang baik, jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan. Apalagi kalau saat ini masih musim paceklik. Kalau dicerita ini musim paceklik, kalau sekarang kita sedang corona. Nah, Najmil nanti dulu, Nak, ngemilnya, Nak. Ya, nanti dulu ya. Lutfi Wardah ini mana ini? Kok nggak ada? Ferry Ramadhani. Ada, Pak. Ya, Ferry Ramadhani. Nah, dibuka, Nak, kameranya, Nak. Arga juga gitu, dibuka kameranya, nyemilnya nanti. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Nanti kalau mau yang mau menjawab, yang mau bertanya boleh nanti, tapi nanti ada Bapak kasih sesi. Kita lanjut. Nah, setelah mereka kembali mencuci di sungai, Tian Hua Mit Wai. Mereka berdua kembali ke sungai, berulang-ulang mepoh sabuk abi sina, berulang-ulang mencuci sabuk itu. Tetapi kidang hasilnya gegoh gawoh.
tapi hasilnya sama saja, tetap nggak mau hilang kotornya. Tian mulang tigoh di Lamban, mereka pulang dan tiba di Lamban, dan tiba di rumah. Tian mak tungga jama mak nih, mereka tidak berjumpa dengan ibunya. Jeng jeng, kenapa ini? Sedangko adiknya kembang melor miwang terus uli betoh. Sedangkan adiknya kembang melor nangis terus karena lapar. Haga nyusu jemamak nih. Adiknya kan masih kecil, jadi dia ingin menyusu dengan ibunya. Tian Hua meki-meki ngukau emak nih. Mereka berdua menjerit-jerit memanggil ibunya. Kidang mak kedengisan, tetapi tidak terdengar suaranya. Laju Tian Luah Lamban nyepok mak nih. Kemudian mereka berdua keluar rumah mencari ibunya. Kidang mak tunggamu nih, tapi tidak bertemu juga. Serai Cambai ngedengi suara burung tungtung. Kemudian Serai Cambai mendengar suara burung tungtung. Nah, kira-kira seperti ini burung tungtungnya ya. Ini ilustrasi aja. Nah, burung tungtung, emakmu Kak lapah mit hilir, ibumu sudah berjalan ke sungai. Sina beliau ngusung bakul. Nah, dia membawa bakul. Kan lagi musim paceklik, ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya sebelum Bapak lanjut. Hilir itu di atas sungai apa di bawah sungai? Di awal sungai atau di akhir sungai? Di akhir. Di akhir. Siapa? Zaki Rizal. Oke, ya. Zaki Rizal. Ya, hilir itu di akhir sungai ya. Jadi ibunya berjalan ke hilir sungai membawa bakul. Nah, setelah itu kita lanjut ya. Sebentar lagi karena waktunya mau habis ini. Serai Cambai menjerit, berteriak-teriak, "Indung, tunggu sikam. Ibu, tunggu kami." Karena mereka kan berdua. "Kembang melor ji hagati api ko. Kembang melor ini mau diapain? Ku tahu dia melegoh. Ku babai iya biak." Maksudnya ku gandeng dia pelan. Pelan jalannya kan masih kecil. Ku babai dia biak. Ku gendong dia berat. Kipak lain gue Serai Cambai. Meskipun itu Serai Cambai. Gue kembang melor. Karena kembang melor. Mak iya masih luni. Pekelunihan jamawai susu karena dia masih kecil perlu sekali dengan air susumu ibu. Nah, sambil menangis dia. Tian Hua miwang hido-hido. Mereka berdua menangis terseduh-seduh. Nah, nangis bingung adanya mau diapain kan. Ibunya melihat. Ngelia anak nih jak kejauhan. Ibunya melihat anaknya dari kejauhan. Ia togo di bah batang takung. Nah, kira-kira seperti ini. Dia tiba di bawah batang takung. Ia haga nyusui kembang melor. Dia ingin menyusui kembang melor. Ia cawa. Dia menjawab. Dia berbicara. "Pedompai ketihua anakku. Tidur dulu kalian berdua anakku. Ya haga lapah luot. Ibu mau berangkat lagi." Dan kemudian dalam hatinya, batang takung, dia berbicara ke batang takung, "Dang pelepahmu gugoh, semakung lapahku jauh." Ya, jangan pelepahmu jatuh sebelum jalanku jauh atau sebelum aku jauh. Nah, kidang kini ku gugoh, dang sampai nipa kena anakku. Tapi kalau kamu jatuh, pelepahnya maksudnya, tapi kalau pelepahmu jatuh, jangan sampai nimpa anakku. Jadi meskipun dalam keadaan marah, tetap dia mendoakan kedua anaknya supaya anaknya nggak terkena celaka. Mak beni takung sina gugoh. Tidak lama kemudian pelepah takung itu jatuh. Bahoni minjakku pedom ni Tian. Kemudian membangunkan tidurnya mereka. Jak jauh Tian ngeliat emak ni lapah kak jauh. Dari jauh mereka melihat ibunya sudah berjalan jauh. Serai Cambai, "Adikku kembang melor," kata Serai Cambai. "Minjak payu ham alau mak, bangun, ayo kita kejar ibu."
Mak tunggu sikam. Nah sambil teriak dia ke maknya, mak tunggu kami. Kembang melor ji hagati apiko. Kembang melor ini mau diapain? Nah, ku tawit ya alun. Ku gandeng dia pelan. Ku babah iya biak. Ku gendong dia berat. Kipak lain guai serai cambai. Nah, meskipun itu serai cambai yang gendong. Nah, guai kembang melor. Nah, karena kembang melor, mak ia masih luni, paklunihan jema wae susu mak. Karena dia masih kecil perlu sekali dengan air susunya, Mak. Masih dia ingat lagi karena kan tadi adiknya masih tidur dibangunin sama si serai cambai. Akhirnya nangis dong. Gitu. Akhirnya nangis. Nah, karena dia masih kecil perlu sekali dengan air susunya, Mak. Dengi cawaku, Mak. Nah, ini kalimat yang nggak baik ya. Dengi cawaku, Mak. Dengarkan suaraku, Mak. Dengarkan omonganku, Mak. Masa dia menyuruh ibunya mendengarkan omongannya sendiri, omongan anaknya. Nah, ini kalimat yang kurang bagus ya untuk seorang anak. Jadi jangan suka bahasanya ini membentak. Nah, membentak orang tua. Ada di sini pernah membentak orang tua? Kalau ada angkuhan kepalanya. Oke. Itu minta maaf. Ya. Oke, selanjutnya masih mereka. Kemudian setelah ngomong dengan cawakuma, masih serai cambai mencoba menjelaskan. Mimi saya tabok sina lain mi. Nasi yang tumpah itu bukan nasi. Sina buah sekala, itu buah sekala. Nah, masih coba menjelaskan dia. Kekuani miwang ngehido-hido. Mereka berdua nangis terseduh-seduh. Sendalih ngebabai adik ini saya lagi miwang. Jadi terpaksa mau nggak mau sembari menggendong adiknya yang sedang menangis. Tetap digendong sama si serai cambai adiknya. Oke. Sampai sini Bapak mau bertanya dulu. Tadi apa yang dilakukan ibunya serai cambai dan kembang melor ketika tiba di Batang Takung? Ayo. Apa? Buka kamera, buka mic-nya, Nak. Meninggalkan mereka bukan, Pak. Gimana? Meninggalkan mereka bukan, Pak. Oke, meninggalkan ya. Ada lagi yang lain? Ada bukan, Pak. Apa? Menidurkannya. Menidurkannya. Oke, ada lagi yang lain yang Bapak tekankan tadi? Meskipun semarah-marahnya ibunya si kembang melor, dia tetap ya, berarti memperhatikan ya. Dia tetap mendoakan kedua anaknya agar tidak celaka. Oke, kita lanjut ya. Dikit lagi nih. Ibu di bah batang pungguh di bawah batang pungguh siji haga kususuko kembang melor. Nah, karena tadi dikejar sama si serai cambai dan kembang melor, tibalah dia di batang pungguh. Nah, jadi di bawah batang pungguh ini akan kususui kembang melor. Nah, lamun kutihwa lelop nan kutinggal luot. Kalau kalian berdua tidur, kutinggal lagi, kata ibunya dalam hati. Cawa indungnya di dalam hati ini. Nah, omong ibunya dalam hatinya sendiri. Batang pungguh dan niku kubuh ya. Nah, masih tetap dia mendoakan kembali. Karena sambil berbicara, batang pungguh, jangan kamu rubuh ya. Dang munih batangmu kena badan anakku. Jangan juga batangmu kena badan anakku. Mak beni batang pungguh sina rubuh. Bahani minjak ko pedom ke kuah anak sina. Tidak lama batang pungguh itu rubuh. Kemudian membangunkan tidur kedua anak itu. Nah, serai cambai. Mak, kamji lain betoh haga mengan mie. Mak, kami ini bukan lapar ingin makan nasi.
atau kemahuan haga minum, atau kehausan ingin minum. Lain mak kidang haga tiapi kok kembang melor ini. Kalau gitu mau diapain kembang melor ini mak? Tunggu ya mak, tunggu, karena dia bingung. Karena kan dia bangunin adiknya lagi untuk mengejarnya. Nah, seperti itulah seterusnya. Sinalah seterusnya. Indung nih lapah luot ninggal ko. Anak nih sampai akhir nih ia neduh di bah batang deduhu. Ibunya lapah kembali meninggalkan anaknya sampai akhirnya dia berteduh di bawah batang deduhu. Ia tahabu, dia berhenti, nyusui kembang melor. Kemudian dia berhenti dan menyusui kembali kembang melor. Sehadusina ditinggal ko luwot. Sesudah itu ditinggalkan lagi. Batang dedukuk sina tuwah di pinggir huai. Waktu sina kan dilabung. Batang dedukuk itu tumbuh di pinggir sungai. Waktu itu hari sedang hujan. Semakung lapah, mak ni berdoa. Sebelum berjalan, ibunya berdoa. Kembali berdoa ibunya. Ya Allah, dang sampai huwa anakku ji terhanyut. Ya Allah, jangan sampai kedua anakku ini terhanyut. Karena kan pinggir sungai. Sedang hujan, otomatis akan banjir. Nah, kita lanjut slide terakhirnya. Serai cambai, adikku minja, adikku bangun. Nah, banjir, hayu kam alau mak, ayo kita kejar ibu. Mak kak di seberang wai, ibu sudah di seberang sungai. Alhamdulillah wat batang balak terhanyut. Alhamdulillah ada batang besar yang hanyut. Hayu kam cakak di bah batang sina. Kham sesung mak saika di seberang. Kita susul ayo kita naik batang itu, kita susul ibu yang sudah di seberang. Jak kejauhan tian ngelia emak ni kuhu batu batangku. Dari kejauhan mereka melihat ibunya masuk batu batangku. Tian tegah mereka lari digolah di batu batangku dan tibalah di dekat batu-batu batangkup. Nah, serai cambai ngilu kenyin emak ni luah anjak batu sina. Serai cambai minta ibunya untuk keluar dari batu itu. Dilom miwang ni emaknya menjawab. Di dalam tangisnya ibunya menjawab. Ibunya nangis ini. Dalam tangisnya ibunya menjawab. Anakku serai cambai, adikmu usung mulang nak. Ibunya sambil menangis ini. Bawa pulang adikmu nak, mak dapok luah-luot. Ibu tidak bisa keluar lagi. Akhirnya ibunya terkurung di dalam batu batangkup. Nah, poinnya adalah yang pertama, sifat-sifat yang buruk sebagai seorang anak yang ditimpilkan oleh serai cambai itu sudah dijawab tadi ya, jangan ditiru. Yang kedua, ingat, semarah-marahnya ayah dan ibu, semarah-marahnya kedua orang tua, itu mereka tetap mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi jangan sampai kalian bernada tinggi, jangan sampai kalian melawan ayah dan ibu. Paham sampai sini nak? Ya. Oke, ini Najmi Kamil Rizky ini ada nih? Oh, ada. Oke, ini Belva Al-Ghazali. Belva ini ada nggak ya? Belva. Hadir. Buka nak kameranya. Ya, Randy mana? Salman, Khalis. Oke. Belva lagi main. Bisa aja. Oke. Itu tadi sudah ada yang ngisi absen belum? Jangan langsung diisi ya, nak. Bapak bilang jangan langsung diisi. Atau udah ada yang ngisi, tapi nggak apa-apa kalau udah ada yang ngisi. Karena masih Bapak kasih waktu 15 menit. Ingat ya, perhatikan. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang, dari jam 9.00, berarti sampai jam 9.15 untuk absen dan menjawab absen itu, ya. Kalau lewat dari 9.15, Bapak anggap tidak hadir. Karena jawabnya lama, harusnya nggak lama ngejawabnya, karena kan sudah mengikuti pelajaran hari ini.
Kalau nggak ngikuti itu tadi. Nah, cepat ingat, jawabannya jangan asal-asalan. Karena kan nanti itu tercatat di Google Form. Bapak lihat jawabannya. Kalau jawabannya asal-asalan, basing-basing ngejawabnya, berarti itu tanda dia tidak mengikuti dan hanya main FF.